Andri sebenarnya berharap kasusnya ini diproses melalui peradilan umum. Ia bahkan sudah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar kasus ini tidak bergulir di peradilan militer yang menurutnya proses hukum di peradilan militer masih jauh dari kata transparan. Peradilan yang kehilangan kepercayaan dari korban langsung adalah peradilan yang kehilangan rohnya. Bisa saja sidang tetap berjalan, dakwaan tetap dibacakan, hakim tetap mengetukkan palu. Tapi sebuah proses hukum yang ditolak legitimasinya oleh orang yang paling berhak mendapatkan keadilan, yaitu korban itu sendiri, adalah proses hukum yang hampa secara etika, hampa secara moral, sekalipun ia sah secara administratif dan aturan. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika seorang korban kejahatan menolak hadir di sidang atas kasusnya sendiri. Bukan karena ia tidak ingin keadilan, justru sebaliknya, ia menolak karena ia tak percaya bahwa keadilan itu akan hadir dari ruang sidang yang dipilihkan untuknya. Itulah yang kini terjadi pada Andri Yunus, wakil koordinator Kontras yang pada 12 Maret lalu disiram air keras oleh anggota Badan Intelijen Strategis di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Akibat siraman air keras itu, mata sebelah kanan Andri terancam mengalami kebutaan permanen dan ia turut mengalami luka bakar yang mencapai 24% di sekujur tubuhnya. Sebuah serangan yang brutal, terorganisir dan menyasar seorang aktivis hak asasi manusia yang selama ini berani bersuara. Kasusnya kini terus menggelinding, tapi bukan di ruang yang seharusnya. Kasus Andri diproses secara hukum militer dan akan disidangkan dalam Pengadilan Militer 208 Jakarta yang dijadwalkan akan digelar pada 29 April mendatang sebagai sidang perdana. Andri sebenarnya berharap kasusnya ini diproses melalui peradilan umum. Ia bahkan sudah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar kasus ini tidak bergulir di peradilan militer yang menurutnya proses hukum di peradilan militer masih jauh dari kata transparan. Pihak militer punya argumentasi untuk menepis protes dari Andri. Menurut pihak militer, karena pelakunya adalah prajurit TNI, maka sesuai hukum yang berlaku, perkara ini adalah masuk yurisdiksi peradilan militer. Apakah sebenarnya memang polemik terkait dengan kejahatan umum yang dilakukan oleh militer harus lewat peradilan militer? Ada sengketa pemahaman di sini. Jika melihat aturan perundang-undangan, dasar hukum untuk masuk ke peradilan umum bagi seorang pelaku tindak pidana dari kalangan militer sudah dibangun lewat TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang secara tegas mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan militer. Sampai saat ini, aturan tersebut masih berlaku dan tidak dicabut sebagai rujukan proses penegakan hukum di negeri ini. Apalagi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang Dasar dan posisinya lebih tinggi dibandingkan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya, aturan tersebut lahir bukan sekedar norma positif yang hanya untuk menjadi bahan bacaan, tapi melainkan bagian dari agenda besar reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk menciptakan profesionalisme serta akuntabilitas aparat negara. Ini adalah amanat reformasi
yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh reformasi pada 98 lalu. Hingga saat ini yang terjadi, militer tetap di sidang militer meskipun ia melakukan peradilan umum. Persoalannya yakni bahwa sudah sejak lama tidak ada kemauan politik para pembuat undang-undang, baik itu DPR ataupun pemerintah, untuk melakukan revisi undang-undang peradilan militer. Padahal undang-undang peradilan militer ini umurnya lebih tua dibandingkan dengan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tersebut. Undang-undang peradilan militer dibuat pada tahun 97 dan harusnya juga sudah direvisi sejak lama. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa pihak Andre beserta koalisi masyarakat sipil memastikan menolak hadir di pengadilan militer atas dasar ketidakpercayaan, atas dasar ada potensi-potensi manipulasi yang menurut mereka akan muncul jika kasus ini terus bergulir di ranah peradilan militer. Pernyataan Kontras ini jelas bukan gertakan. Ini adalah pernyataan yang lahir dari pengalaman panjang mengamati bagaimana institusi militer menangani kasusnya sendiri. Peradilan yang kehilangan kepercayaan dari korban langsung adalah peradilan yang kehilangan rohnya. Bisa saja sidang tetap berjalan, dakwaan tetap dibacakan, hakim tetap mengetukkan palu. Tapi sebuah proses hukum yang ditolak legitimasinya oleh orang yang paling berhak mendapatkan keadilan, yaitu korban itu sendiri, adalah proses hukum yang hampa secara etika, hampa secara moral, sekalipun ia sah secara administratif dan aturan. Prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum manapun mensyaratkan bahwa korban harus merasa didengar, dilibatkan, dan dilindungi. Ketika korban memilih untuk tidak hadir karena tidak percaya kepada forumnya, artinya sistem itu telah gagal. Bukan karena korupsi atau sabotase yang kasat mata, tapi karena memang strukturnya sendiri yang sudah cacat, tidak diperbaiki, tidak dibenahi. Kekhawatiran pihak Andre jelas bukan tanpa alasan. Salah satu indikasinya yakni terkait dengan motif penyerangan yang disampaikan oleh pihak militer. Kepala Auditor Militer 2 Jakarta Kolonel Andri Wijaya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan polisi militer, motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus adalah dendam pribadi. Dan ia menyebut bahwa dendam ini ada kaitannya dengan peristiwa di mana Andri pernah menerobos rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dendam pribadi, dua kata yang jelas-jelas terdengar sangat sepele, individual, dan terisolasi. Dua kata yang secara efektif menghapus dimensi politik dan sistemik dari sebuah serangan terhadap aktivis HAM, aktivis demokrasi. Kontras langsung mengingatkan bahwa narasi yang disampaikan pihak militer ini identik dengan yang digunakan dalam kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017 lalu, di mana pelaku saat itu pun menyebut bahwa motifnya sebagai dendam pribadi. Publik tentu ingat, kita semua tahu bagaimana kelanjutan kasus Novel Baswedan itu. Pelaku akhirnya divonis ringan, otak di balik penyerangan tak pernah tersentuh, dan impunitas merayakan kemenangan yang dilakukan secara senyap. Apakah pola-pola seperti ini akan berulang dengan wajah yang sama dalam kasus Andri Yunus? Salah satu poin lagi yang paling krusial yang terus diabaikan dalam narasi yang disampaikan oleh pihak militer adalah soal jumlah pelaku yang sesungguhnya. Tim advokasi untuk demokrasi menemukan bahwa pelaku sesungguhnya ditengarai berjumlah sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian pengintaian,
penguntitan, hingga koordinasi serangan. Artinya, aksi teror terhadap Andri ini dilakukan dengan komando yang solid dan juga sistematis. Namun, hingga saat ini, berkas yang diserahkan kepada pengadilan militer hanya terkait dengan 4 personil. Artinya, jika kita mempertanyakan kemana belasan orang lainnya itu yang teridentifikasi, apakah mereka akan terungkap di persidangan di peradilan militer? Tentu ini yang disangsikan oleh pihak kontras. Pertanyaan itu bukan retorika, itu adalah bentuk kekhawatiran yang sangat-sangat beralasan. Peradilan militer secara struktural tidak dirancang untuk membongkar jaringan komando dan akuntabilitas ke atas. Ya, dirancang untuk menyelesaikan perkara secara internal di militer dengan standar yang ditetapkan dan diawasi oleh institusi yang sama. Kontras juga mengingatkan bahwa peradilan militer tidak akan mampu membongkar siapa aktor intelektual di balik serangan ini. Dan tanpa pengungkapan aktor intelektual, keadilan yang dicapai hanyalah keadilan semu, keadilan setengah hati yang menghukum eksekutor di lapangan tapi membiarkan otak dan perencana bebas berkeliaran. Kasus Adrianus bukanlah anomali. Ia adalah cermin dari sistem yang sudah lama bermasalah. Aktivis Yasser dari kelompok sosial Peduli Demokrasi dan Hukum menegaskan bahwa kasus Adrianus menjadi bukti perlunya perubahan sistem hukum agar tidak terjadi impunitas terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan anggota militer dan mendesak agar Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan uji material Undang-Undang Peradilan Militer yang saat ini tengah berjalan. Reformasi sektor keamanan yang sejati tidak bisa berhenti pada perubahan struktur organisasi semata. Ia harus menyentuh jantung persoalan. Siapa yang berhak mengadili siapa? Dan apakah sistem itu bisa dipercaya oleh mereka yang paling membutuhkan keadilan, yakni korban itu sendiri. Di negara hukum, legitimasi sebuah proses peradilan tidak hanya bersumber dari prosedur yang diikuti, tapi juga kepercayaan yang diberikan oleh mereka yang terlibat, terutama korban. Ketika korban menolak masuk ke ruang sidang bukan karena takut, tapi karena tidak percaya, maka sistemlah yang harus introspeksi, bukan korban yang harus terpinggirkan. Adrianus hampir kehilangan penglihatan di salah satu matanya. Ia telah menanggung rasa sakit fisik yang luar biasa. Kini negara memintanya untuk mempercayai sistem yang sejak awal ia ragukan mampu menghadirkan keadilan. Sidang boleh saja tetap berjalan. Palu hakim boleh saja tetap diketukkan. Tapi selama aktor intelektual di balik serangan ini tidak pernah tersentuh hukum, maka yang berjalan di pengadilan militer Jakarta itu bukanlah upaya menegakkan keadilan.